Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Apoteker Angkatan 43 UHAMKA akan memberikan simulasi tentang pelayanan informasi obat penyakit kardiovaskuler. Dengan saya Nida Azza sebagai apoteker, saya Bunga Dwi sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Mbak. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Apotek UHAMKA dan bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau menerbit resep. Boleh Mbak, saya lihat dulu resepnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Nida Aziza yang bertugas di Apotek UHAMKA pada pagi hari ini. Resepnya untuk siapa Mbak sebelumnya? Untuk ibu saya Mbak. Untuk ibunya ya, atas nama Ibu Sulastri, usianya 68 tahun benar? Iya. Sebelumnya dengan Mbak siapa maaf? Bunga. Mbak Bunga. Saya meminta izin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan pemberian obat ini. Apakah bersedia? Bersedia Mbak. Baik, sebentar ya Mbak. Oke, mulai pertanyaannya ya Mbak ya. Yang pertama, apakah dokter sudah memberitahu tentang kondisi pasien dan resep yang akan diberikan? Sudah Mbak, dokter mengatakan bahwa ibu saya terkena jantung koroner, tekanan darah juga tinggi, kolesterol juga meningkat, nyeri dada, sehingga dokter memberikan resep ini untuk terus diapotek. Baik, kemudian apakah ada alergi obat Mbak atau tidak dapat mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Tidak ada Mbak. Tidak ada ya. Apakah sedang dalam masa kehamilan atau menyusui? Tidak juga Mbak. Tidak juga. Apakah sedang dalam mengkonsumsi obat lain? Tidak juga. Tidak juga ya. Baik, obatnya saya cek dulu stoknya ya Mbak ya. Tunggu sebentar. Atas nama Ibu Sulastri, usianya 68 tahun ya Mbak ya. Ini obatnya ada 5 macam, kemudian obatnya untuk 10 hari, semuanya mau ditebus atau sebagian aja Mbak? Ditebus semua Mbak. Ditebus semuanya, boleh. Ini ada nomor antriannya, nomor antrian 3 ya Mbak, silakan ditunggu dulu, saya siapkan obatnya. Nomor antrian 3. Boleh nomor antriannya saya minta Mbak? Nomor antrian 3 ya, atas nama Ibu Sulastri usianya 68 tahun. Iya. Nah, Ibu Sulastri ini obatnya ada 5 macam ya. Yang pertama ada simvastatin, diminum sekali sehari untuk kolesterol ya, malam hari sebelum tidur. Kemudian ada amlodipin, diminum sekali sehari untuk menurunkan tekanan darah, diminumnya pagi. Ada obat valsartan, sekali sehari diminumnya untuk menurunkan tekanan darah juga, ini untuk siang harinya ya. Kemudian ada untuk clopidogrelnya sekali sehari untuk pengencer darah, diminumnya pada siang hari. Ada nitrokas diminum 2 kali sehari untuk nyeri dada, pagi dan juga malam. Untuk obat ini, tidak semua pasien mengalami efek samping, tapi kemungkinan yang dirasakan yaitu ada mual, muntah, ataupun pusing. Untuk mualnya, nanti bisa dijeda 30-40 menit untuk obat yang selanjutnya ya, agar tidak terjadi muntah. Kemudian untuk pusingnya, untuk menghindari pusing, dihindari juga gerakan secara tiba-tiba. Jadi ketika ibunya nanti akan berpindah posisi, lakukan secara perlahan ya Mbak ya. Obat ini disimpan di suhu ruang, dihindari dari jangkauan anak-anak. Kemudian untuk makanan, hindari makanan yang berlemak ya, dan juga hindari juga aktivitas yang berlebihan. Untuk olahraga juga hindari olahraga yang berlebihan. Tekanan darahnya nanti dicek ya Mbak ya. Apakah di rumah ada alat tensi untuk mengeceknya? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini kita ada program gratis untuk cek tekanan darah bagi pasien yang mengalami riwayat penyakit jantung dan juga tekanan darah tinggi. Apakah sudah jelas Mbak untuk instruksi pemakaiannya? Sudah Mbak. Boleh diulang lagi Mbak untuk instruksinya? Ini ada simvastatin yang Mbak diminum 1 kali sehari untuk kolesterol pada malam hari. Ada amlodipin diminum 1 kali sehari untuk menurunkan tekanan darah diminum pada pagi hari. Ada valsartan itu 1 kali sehari untuk menurunkan tekanan darah diminum pada siang hari. Ada clopidogrel 1 kali sehari untuk pengencer darahnya itu diminum pada siang hari. Dan nitrokas itu 2 kali sehari untuk nyeri dada diminum pada pagi dan malam hari. Efek samping dari obat ini jika terdapat rasa mual dan muntah itu diberi jeda 30-40 menit untuk obat yang bersamaannya Mbak. Dan untuk pusingnya itu hindari bergerak secara tiba-tiba dan kemudian disimpan pada suhu kamar dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian hindari makanan yang berlemak, istirahat yang cukup, dan hindari olahraga yang berlebihan. Itu ya Mbak. Mbak, terima kasih atas penjelasan ulangnya. Apabila sudah cukup mengerti, apakah ada pertanyaan lagi Mbak? Jadi Mbak, jika ibu saya lupa minum obat itu bagaimana ya Mbak?
Jika ibunya lupa minum obat, tapi masih dalam waktu yang berdekatan dengan jam minum obatnya, boleh segera diminum. Tapi ketika sudah mendekati waktu minum obat selanjutnya, diminum dosis selanjutnya saja ya Mbak ya. Untuk yang sebelumnya tidak usah diminum, jadi tidak usah diminum double. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak? Sudah jelas. Baik, ini ada kartu nama, kemudian ada nomor teleponnya di sini. Nanti bisa dihubungi jika ada informasi obat yang kurang jelas atau ada yang lupa. Untuk obatnya nanti bisa ditebus di kasir ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi Mbak? Sudah Mbak, sudah jelas ya. Sudah cukup. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga ibunya lekas sehat kembali ya Mbak. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Pasien atas nama Ibu Sulastri. Ya. Obatnya untuk 10 hari ya Mbak ya. Totalnya 100.000. Pembayarannya cash atau debit? Cash. Boleh saya terima uangnya? Uangnya pas ya Mbak ya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga ibunya lekas sehat kembali ya Mbak. Iya, sama-sama. Sekian video simulasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Dadah.